diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Udah tanggal lah belum sih? Oke, tanggal sekian kita bakal kasih. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya Belum ada capek. obrolan sama pihak sana belum? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Silakan Pak. Maaf Pak ya ganggu ya Pak. Maaf banget Pak. Sudah. Cakar. Zamana dulu. Kan udah komunikasi apa pengacara? Udah, saya kan ngomongin, kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam. Untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Capek juga, bonding. Bonding seperti apa? Bonding kamu dengan aku. Dengan adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak usah sebut. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin melihat saya, wah Mas Denny udah benar segala macam, bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menjaga kesehatan dari si Oli sendiri sih, untuk misalkan kalau Iya. kan mau itu seperti apa sih kalau mungkin dengan ada berita ini kan pasti ngobrol juga. Iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Nanti gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah, udah gak usah dijual lagi. Zaman gue difitnah, lu gak usah tanya. Coba lu jadi orang difitnah, satu Indonesia itu ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue apalagi namanya, gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih. Oh, terlepas apapun hasil dari tes DNA kok, Ya. apakah nantinya kalau diminta untuk Tunggu, bentar. Fokus kita kepastian. Kepastian aja. Kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, Ya. kan proses bergulir dulu. Iya, Ya, supaya juga nggak dikait-kaitan dengan yang lain. betul, Jadi kepastian kalau aja. kita bicara lebih banyak, ya dia bicara banyak, nanti lebay bilangnya kan. Nah, jadi kita nggak bicara begitu. Emang serius Yang banget. jelas kita mau pasti, ya. Karena kita dilaporkan, terus sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak-pihak yang dipanggil. Ya udah bergulir nanti selesai itu sampai ke persidangan. Iya. terlepas dari apapun hasil. Satu-satu. Oh, tapi kalau pihak sana minta damai, apakah Wartawan. laporan ini juga selesai? Apa? Kalau pihak sana ada etikat baik untuk meminta damai, kok apakah laporan ini selesai juga atau seperti apa? Nggak mau nanggepin itu karena buat gue itu masalah kata pengacaranya itu kan masalah ke depan. Saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi loh. Gitu. Mau damai atau tidak hak masing-masing. Kalau kami ingin menyelesaikan ini di hukum supaya ada kepastian.
Kok terlepas dari hasil tes DNA, ya kan? Saat sebelum pihak mereka kan preskon nih, seolah-olah bicara tentang nafkah terus. Apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan dinafkahi juga kok jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Biasanya kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah, Covid. Iya, kan dibilang berjuang juga untuk menghidupi itu. Itu narasi lu aja. Gimana nih kok? Ini gue tolongin lo orangnya. Iya. Itu urusan dia. Masalah nafkah itu urusan lain. Gue kan dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama. Kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kau paksa saya jadi aja. Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Kalau ini kan nggak terbukti ya kalau Ini juga kayak anak gue nih. Pak ini kan nggak terbukti kalau Densu. Mungkin itu Pak tahu nggak sih sebenarnya siapa sih? Oh saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu loh. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti. Iya, masukin bukti. Hasil tes DNA. Rasa bahwa dengan kayak gitu tuh kabur-kaburan ibunya nggak bisa terus diajak bahkan ada kapan nggak ada respon segala macamnya. Kamu ngerasa gitu nggak? Kali sebelumnya. Aku boleh dong bertanya balik. Kalau ditanya. Aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek. Udah itu aja. Wah, kemarin kan habis podcast baru berbincang itu kan seperti gabungin dia kan gimana itu kok? Kamu begitu emosional sih kok. Gue diteriakin wah. Iya. Ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, maksudnya aku cuma tegas aja. Mau tes DNA ayo gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo. Podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti pun. Oke yuk. Kemarin kan di podcast Dr. Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement nggak berani naik untuk ngobrol langsung sama Dr. Richard. Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue yang bisa itu. Iya, karena saya ingin pansos. Saya suka exposure ini. Rumah juga susah kok. Si dokter Richard ini tes DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,01%. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Pada ini Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini. Dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus, dipakai buat konten terus sama dia, diikuti terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Iya kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya Densu. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa manajer saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Udah lah, nggak usah ngomong. Enggak, intinya menegaskan aja Biar menarik kok, biar bisa tayang kok. Berarti menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa Manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit, diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second opinion. Ini sampel. Kalau ini hasil lab kan? Hasil lab.
Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar nih darah lu A. Wah, saya nggak percaya darah saya A. Iya, lu pergi ke rumah sakit lain. Itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke, anggaplah, wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan. Perang lagi, ya kan? Berita lagi. Gitulah. Udah ya? Oke. Buat pihak sebelah nggak usah melakukan tes DNA ini tuh banyak banget. Iya. Banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi, saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban, betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan kasih tahu. Pelajaran dan hikmah apa kok yang bisa lo ambil dari kejadian ini kok? Oh, jangan nakal-nakal sama DJ ya. Kalau dinakalin kok. Dapat. Terima kasih ya teman-teman. Ya, nanti dihapus semua tadi ya.